Dea, anak itu membuat Reni selalu terhibur, selalu merasa bahwa Dea adalah bagian dari hidupnya. Senyuman Dea saat ini terngiang-ngiang di isi kepalanya. Bagaimana saat Dea bercanda gurau dengannya, cemberut saat Reni menggodanya. Bahkan saat anak itu menceritakan kebiasaan ayahnya ke Reni, membuat Reni seakan mengenal gaya atau ciri khas seseorang yang diceritakan oleh Dea kala itu. Kok gue jadi galau gini sih, gumam Reni lagi. Setelah bergumam, tangannya bergerak sendiri membuka layar ponselnya mencari nama Dea. Kamu lagi ngapain ya dek sekarang? Gumam Reni selanjutnya sesaat sebelum akhirnya ia menekan tombol dial untuk menghubungi nomor ponsel Dea. Assalamualaikum kakak, ujar Dea dengan suara lembut di seberang. Waalaikumsalam, kamu belum bobo? Tanya Reni. Dan sekilas ia tersenyum setelah mendengar suara Dea di telepon, lalu terlihat Reni kembali duduk di tepi ranjang. Lagi nungguin ayah pulang kak, jawab Dea. Reni melirik jam di dinding kamar, lalu dahinya mengerut saat mengetahui saat ini waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ini udah jam 9, kenapa ayah kamu belum pulang? Ya gitulah kak, tadi Dea udah nelpon ke ayah, katanya sih ayah lagi ada kerjaan, jawab Dea, membuat Reni kembali mengernyit. Lah ini kan malam minggu, masa iya ayah kamu masih sibuk dengan kerjaannya? Entah kenapa Reni merasa kesal mendengar tentang ayah Dea yang masih mengurus kerjaannya malam ini. Padahal menurut Reni justru yang paling penting itu adalah menemani Dea di rumah. Andai saja Dea itu anaknya, maka Reni tidak akan menyia-nyiakan waktu liburnya untuk menemani Dea, bercanda gurau di rumah, atau mungkin mengajak Dea yang cantik dan imut untuk berlibur kemana saja. Tapi sayang, Dea anak orang lain. Gampang sih kalau menginginkan Dea jadi anaknya, yaitu menerima tawaran Dea untuk menikah dengan ayahnya. Tidak, duh Reni kok lu jadi mikirin ayahnya Dea, batin Reni. Halo kak Reni, kok kakak diam? Terdengar suara Dea memanggil Reni yang beberapa detik terdiam dan melamun dengan pikirannya sendiri. Maaf dek, tadi kakak lagi ngambil sesuatu, jadi gimana tadi? Kata Reni salah tingkah. Pasti lagi melamun ya kak? Atau lagi melamun tentang ayahnya Dea? Sedah, kok nih anak bisa tahu ya apa sedang gue pikirkan, batin Reni kembali setelah mendengar apa yang dikatakan Dea barusan. Enggak kok dek, kebetulan memang kakak lagi ngambil buku, ujar Reni berbohong. Tadi itu Dea bilang kalau memang ayah akhir-akhir ini sering sibuk, bahkan jarang menginap di rumah. Kembali mendengar keluh kesah Dea tentang ayahnya membuat Reni makin merasa kesal. Untung saja bukan suaminya, kalau suaminya beneran bakalan dijitak tuh kepala, batinnya kembali. Kamu yang sabar ya dek, mungkin memang ayah kamu lagi sibuk beneran, jawab Reni yang sangat berbeda dari apa yang ada dalam hatinya. Ya setidaknya ia menjawab seperti itu untuk menghibur Dea. Iya kak, makanya Dea nggak sabar ingin ngomong ke ayah, biar kak Reni cepet-cepet jadi mamanya Dea. Kembali jantung Reni berdetak kencang mendengar omongan Dea yang menyinggung kembali tentang ayahnya. Makanya buruan kamu ngomong sama ayah kamu, kata Reni. Lalu sedetik ia tersadar telah ngomong asal. Kok gua ngomong kayak gitu ya? Batin Reni lagi. Jadi beneran ya kakakmu jadi mamanya Dea? Tanya Dea dengan suara ceria. Belum juga Reni menyelesaikan ucapannya Dea menyelah. Jadi kakak nggak mau ya? Kok jadi gini ya? Padahal kan awalnya gue nelpon nih anak untuk nyari hiburan doang, kok pembicaranya jadi serius gini ya? Batin Reni selanjutnya saat tersadar dengan apa yang mereka obrolin. Bukan dek, maksudnya itu biarin kakak ketemu dulu sama ayah kamu. Oke, nanti dia akan ngomong sama ayah. Ini ayah belum pulang, kalau udah pulang dia langsung ngomong ya kak. Iya dek, terserah kamu aja.
Makasih Kak Reni, salah, makasih mamaku sayang. Mendengar panggilan mamah dari Dea, entah kenapa perasaan Reni jadi sebahagia ini. Apakah benar ia telah jatuh hati dengan ayah Dea, padahal mereka belum ketemu? Emang ada ya orang yang belum pernah bertemu bisa saling suka? Salah, emangnya ayahnya Dea suka sama gua? Batin Reni kembali memikirkan tentang ayah Dea. Ya udah kalau gitu dedeknya bobo, gih kan ini mamahnya yang suruh bobo, kata Reni. Iya mah, ya udah Dea bobo dulu mamaku sayang. Assalamualaikum, kata Dea lalu menutup telepon setelah Reni membalas salamnya. Tuh kan makin tambah galau deh kayak gini, gumam Reni sambil beranjak dari duduknya dan berdiri menatap pintu kamar. Reni mengernyit saat melihat nomor di layar ponselnya, lebih jelasnya nama Aji yang tampak di layar. Nomor yang selama ini ia save dan takutnya untuk menghubunginya duluan. Aji, gumamnya. Beberapa detik ia hanya diam dan menimbang-nimbang apakah ia menjawab telepon dari Aji atau tidak. Hati mengalahkan logika, maka setelah menarik nafasnya dalam-dalam Reni menjawabnya. Assalamualaikum ya Ji, ujarnya setelah mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam, kamu di mana? Kosan, kenapa? Kata Reni sambil menahan nafasnya. Oh oke, lah udah gitu aja. Belum sempat Reni menyelesaikan ucapannya, Aji menutup telepon sepihak. Dasar orang aneh, gumam Reni sambil menatap layar ponsel. Beberapa saat akhirnya Reni memutuskan untuk melanjutkan niatnya yang sebelumnya terpending, yaitu keluar dari kamar untuk mencari udara segar. Udara malam ini terasa begitu sejuk mengiringi langkah Reni menuju ke depan jalan. Lalu langkahnya terhenti saat matanya menatap Aji sedang bersandar di ujung gang. Reni mendekat. Lu ngapain di sini? Tanya Reni mengernyit. Aji menarik nafas lalu mencoba melempar senyuman. Gak ngapa-ngapain, jawab Aji. Dasar aneh, gumam Reni. Udah makan? Tanya Aji menatapnya dengan senyuman. Udah tadi, belum sempat Reni menyelesaikan perkataannya, Aji menyelah. Malam ini pasti kamu belum makan, kata Aji. Udah kok, karena yang aku tahu kamu tadi hanya makan siang, bener gak? Tanya Aji, menatap Reni. Sedetik Aji mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Terlihat Aji sedang menyetir dan tangan kanannya sedang memegang ponsel. Aji sedang menghubungi supir pribadi Dea kembali. Halo Pak Didin, kalian makan di mana? Tanya Aji di telepon. Oh oke, nanti kalau aku sempat aku mampir. Setelah menutup telepon, Aji segera memutar balik menuju ke salah satu mall yang terletak di daerah Metro Tanjung Bunga. Beberapa saat kemudian Aji sedang memperhatikan gerak-gerik Dea dan Reni dari kejauhan. Kedua perempuan itu terlihat sedang bercanda di salah satu meja. Apa yang kalian bicarakan ya saat ini? Pikiran Aji berkecamuk saat ini. Rasanya ia menghampiri meja mereka lalu mengatakan semuanya ke Reni. Akan tetapi apakah Reni akan menerima semuanya? Apakah gadis itu tidak akan marah? Berulang kali pertanyaan itu terus-menerus menghantuinya. Lalu Aji menggeleng pelan menjawab pertanyaan dalam benaknya saat ini. Belum saatnya, aku gak mau kehilangan dia lagi untuk kesekian kalinya. Setelah memastikan dia baik-baik saja, maka dari itu Aji memutuskan untuk meninggalkan mereka dan melanjutkan pekerjaannya yang sempat ia tunda.
Kok lu tahu? Tanya Reni balik dan terlihat ia mengernyit dan menatap balik ke Aji dengan tatapan penuh taja. Aji hanya tersenyum lalu menyentuh lengannya. Yuk, kamu kebanyakan nanya. Lepasin gua, ujar Reni mencoba melepaskan lengannya. Makanya yuk, kata Aji membuat Reni menghela nafas. Ya bingung kenapa Aji sekarang jadi tukang maksa. Kamu masih aja ngelamun, lanjut Aji saat mendapati Reni sedang melangkah di sampingnya dengan tatapan kosong. Reni menoleh, siapa juga yang melamun?